Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Ibrahim Wibisono dari kelas STI 2A dengan NIM 2312. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari matkul organisasi komputer yang diampu oleh Bapak Makin. Tugas UAS organisasi komputer. Pengertian memori komputer. Memori komputer adalah perangkat keras hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen bagian-bagian kecil ini disebut sel. Cara kerja memori komputer. Pada dasarnya, cara kerja komputer memori melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Fungsi memori pada sistem komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori, yakni menyimpan data dari perangkat input sehingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau yang disebut ALU sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operasi sistem. Menyimpan data semua aplikasi dan cache atau sampah dapat digunakan untuk membackup data. Kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yaitu transfer rate. Transfer rate merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Akses time pada RAM. Akses time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Jenis-jenis memori. Yang pertama, RAM, Random Access Memory. RAM merupakan salah satu memori primer atau memori utama yang dapat diakses langsung oleh CPU secara cepat. RAM sendiri tergolong sebagai memori volatile sehingga data yang ada di dalamnya bisa hilang jika aliran listrik dimatikan. Oleh sebab itu, perangkat ini sering disebut sebagai media penyimpanan data sementara. Yang kedua, SSD atau Solid State Drive. SSD merupakan memori non-volatile yang mampu menyimpan data secara permanen meski tidak ada aliran listrik. Memori ini biasanya ditempatkan di motherboard yang mengambil dan menyimpan data dengan satu atau lebih piringan serta dilindungi oleh casing tertutup udara dengan kapasitas bervariasi. Hard disk dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen, video, musik, sistem operasi, dan jenis data lainnya. Yang ketiga, flash disk. Flash disk merupakan sebuah perangkat portable yang berfungsi untuk menyimpan data permanen. Berbeda dengan hard disk, USB menggunakan chip dengan sirkuit terpadu agar dapat menyimpan data. Selain itu, memori ini bisa terhubung dengan perangkat komputer melalui port USB. Pengertian perangkat input dan output. Perangkat input adalah perangkat masukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer Anda.
Perangkat input juga yang memberi perintah secara langsung kepada penggunanya, sehingga dapat dikatakan bahwa perangkat input merupakan bagian yang penting dalam sebuah komputer, karena perangkat tersebut terhubung secara langsung dengan pengguna komputer. Yang kedua, perangkat output. Perangkat output adalah perangkat keluaran yang dirancang untuk menyampaikan dan menampilkan informasi kepada pengguna. Informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk audio, gambar, video, dan teks, sehingga dapat dilihat, didengar, dan dipahami dengan mudah oleh pengguna komputer. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari perangkat input dan output pada komputer yang dapat Anda ketahui. Contoh dan fungsi perangkat input-output. Contoh yang pertama, perangkat input, yaitu keyboard. Keyboard atau yang biasa disebut dengan papan ketik merupakan sebuah papan pada komputer yang terdiri dari beberapa tombol yang bertuliskan huruf alfabet dari A sampai Z. Kemudian angka 0 sampai 9 hingga beberapa simbol khusus. Yang kedua, mouse. Mouse adalah salah satu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima inputan berupa gerakan klik dan scroll yang dapat digunakan untuk memilih file, folder, teks, dan icon lainnya. Kalau perangkat output, yang pertama monitor. Monitor adalah perangkat keras komputer yang memiliki fungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer Anda, baik dalam bentuk teks, gambar, maupun video visual. Gambar yang ditampilkan tersebut merupakan hasil dari pengolahan data. Resolusi gambar tiap monitor juga berbeda-beda dan dapat mempengaruhi ketajaman dari gambar. Kemudian printer. Printer berfungsi untuk mencetak data dari komputer dalam format teks, gambar, atau foto. Hasil cetakan dari printer berupa hard copy yang dicetak di atas kertas. Pengertian prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer. Secara rinci, pengertian prosesor adalah sebuah komponen IC yang dapat mengontrol semua proses yang berjalan pada sebuah sistem komputer dan dapat digunakan sebagai pusat atau otak dan dapat melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Pengertian bus pada sistem komputer. Sistem bus pada komputer merupakan infrastruktur yang menghubungkan dan memfasilitasi komunikasi antara berbagai komponen utama dalam sistem komputer. Dengan adanya sistem bus, data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara bus. Selain itu, hasil eksekusi dari proses tersebut juga dapat ditampilkan melalui monitor dengan bantuan sistem bus. Jenis-jenis bus komputer. Jenis-jenis bus komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya serta arsitekturnya. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing jenis bus komputer tersebut. 1. Bus data merupakan jalur komunikasi yang digunakan untuk mentransfer data antara CPU, RAM, dan perangkat keras lainnya. Bus data bertanggung jawab atas pengiriman informasi biner, baik itu instruksi maupun data, antara komponen-komponen dalam sistem komputer. Yang kedua, bus alamat berfungsi sebagai jalur komunikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi memori atau perangkat keras tertentu dalam sistem komputer. Bus alamat memungkinkan CPU untuk menentukan alamat memori yang akan diakses atau alamat perangkat keras yang akan dikendalikan. Yang ketiga, bus control. Bus control adalah jalur komunikasi yang mengatur dan mengkoordinasikan operasi sistem komputer. Bus control mengontrol sinyal-sinyal yang mengatur transfer data, akses memori, operasi input-output, serta pengiriman sinyal-sinyal kendali lainnya. Berikut ini adalah langkah-langkah utama dalam cara kerja sistem bus pada komputer. 1. Inisiasi.
Proses dimulai ketika CPU memerintahkan sistem bus untuk memulai transfer data atau instruksi. CPU menghasilkan sinyal yang menginstruksikan bus untuk mengirim atau menerima data dari lokasi yang ditentukan. Yang kedua, pengiriman sinyal. Setelah menerima instruksi dari CPU, sistem bus mengirimkan sinyal kontrol ke perangkat atau lokasi memori yang dituju. Sinyal-sinyal ini mengatur berbagai aspek transfer data termasuk arah transfer, kecepatan dan fasilitasi data. Yang ketiga, transfer data. Data atau instruksi kemudian dikirim melalui jalur komunikasi yang disediakan oleh sistem bus. Ini melibatkan pengiriman bit-bit data melalui bus data, pengiriman alamat memori melalui bus alamat, dan pengaturan operasi melalui bus kontrol. Yang keempat, dekode dan eksekusi. Setelah data atau instruksi diterima oleh perangkat atau lokasi memori yang dituju, mereka kemudian didekode dan dieksekusi sesuai dengan fungsi masing-masing komponen. Misalnya, CPU akan mengambil instruksi dari memori dan mengeksekusinya, atau perangkat eksternal akan menerima data. Faktor yang mempengaruhi kecepatan bus. Kecepatan bus dalam sebuah sistem komputer dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci yang memengaruhi efisiensi transfer data dan kinerja keseluruhan sistem. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan bus. Faktor yang mempengaruhi kecepatan bus. 1. Lebar bus. Lebar bus mengacu pada jumlah bit data yang dapat ditransfer secara bersamaan melalui jalur komunikasi bus. Semakin lebar bus, semakin banyak data yang dapat ditransfer dalam satu siklus clock. Ini berarti kecepatan transfer data akan meningkat seiring dengan peningkatan lebar bus. Misalnya, bus 64 bit akan memiliki kapasitas transfer yang lebih besar daripada bus 32 bit yang pada gilirannya dapat meningkatkan kecepatan bus. Yang kedua, frekuensi clock. Frekuensi clock menentukan seberapa cepat sinyal-sinyal data dapat dikirimkan melalui bus. Semakin tinggi frekuensi clock speed, semakin cepat pula data pada sistem komputer dapat ditransfer. Namun, peningkatan frekuensi clock juga dapat meningkatkan kebutuhan akan daya dan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi clock harus seimbang dengan faktor-faktor lainnya, seperti kekuatan dan pendinginan sistem. Yang ketiga, jenis teknologi bus. Jenis teknologi bus yang digunakan dalam sistem komputer juga mempengaruhi kecepatan transfer data. Teknologi bus yang lebih canggih seperti PCIe, Peripheral Component Interconnect Express, cenderung menawarkan akan kecepatan transfer yang lebih tinggi daripada teknologi bus yang lebih tua seperti PCI, Peripheral Component Interconnect. Teknologi bus yang lebih baru seiring menggunakan metode pengkodean dan protokol transfer data yang lebih efisien yang dapat meningkatkan throughput dan mengurangi latensi dalam transfer data. Contoh perangkat komputer terbaru, Dell Precision 770. Bagi mereka yang membutuhkan bentang layar yang lebih luas, Precision 770 yang baru adalah mobile workstation 17 inch tangguh yang menawarkan skalabilitas tinggi Dell di seluruh portofolio dan memberikan kinerja seperti desktop untuk para profesional saat berpergian. Baik Precision 7670 dan 770 akan menawarkan Intel CPU yang kuat, Intel Core generasi ke-12 hingga prosesor i9 termasuk 55 watt dengan Intel vPro hingga grafis next generation Nvidia RTX A5500 16 GB dan memori DDR5 hingga 128 GB.